Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 S1 Akuntansi kelas K2 akan memaparkan materi tentang mata kuliah akuntansi sektor publik, yaitu tentang akuntansi badan usaha milik negara maupun milik daerah. Sebelumnya, perkenalkan saya Wendy Oktavira dan rekan-rekan saya ada Naswa Salma dan juga ada Jihan Rahma dan juga ada Niken Rahmawati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Nah, baik yang pertama itu ada karakteristik BUMN dan BUMD. Yang pertama ada karakteristik BUMN. Yang pertama itu kekuasaan dipegang oleh pemerintah. Nah, BUMN ini itu dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Yang selanjutnya melayani kepentingan umum, berperan dalam menyediakan jasa publik yang penting bagi masyarakat seperti air bersih, listrik, transportasi, dan komunikasi. Yang selanjutnya ada sumber pendapatan negara, di mana BUMN itu dapat menjadi sumber pendapatan negara melalui pajak, dividen, dan kontribusi lainnya. Selanjutnya, risiko ditanggung pemerintah. Nah, risiko fisik yang ditanggung BUMN termasuk kerugian itu dapat ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, menyediakan produk yang dibutuhkan masyarakat. BUMN itu berperan dalam menyediakan produk dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, terutama yang belum banyak diminati oleh pihak swasta. Dan selanjutnya itu ada karakteristik BUMD. Yang pertama, kepemilikan daerah. BUMD itu dimiliki dan dikendalikan oleh pemerintah daerah. Kemudian operasi terbatas pada lingkup daerah. BUMD biasanya beroperasi dalam wilayah pemerintah daerah yang menjadi kepemilikannya. Dan selanjutnya fokus pada pelayanan publik lokal. Jadi BUMD itu memiliki fokus pada pelayanan publik lokal kayak pengelolaan air bersih, transportasi, dan jasa-jasa lainnya yang relevan dengan kebutuhan masyarakat daerah. Dan yang terakhir ada kontribusi pada pendapatan daerah, di mana BUMD dapat menjadi sumber pendapatan daerah melalui pajak, dividen, dan kontribusi lainnya. Kemudian ada siklus akuntansi BUMN dan BUMD, di mana siklus akuntansi sendiri itu merupakan proses pencatatan dan pelaporan semua aktivitas keuangan perusahaan atau pemerintahan dari awal sampai akhir periode. Biasanya itu 1 tahun. Kemudian siklus akuntansi ini tuh membantu untuk menyusun laporan keuangan yang benar dan juga akurat. Nah, siklus akuntansi BUMN dan BUMD itu yang pertama itu mengikuti standar akuntansi keuangan dan juga mengikuti aturan pemerintahan. Jadi, aturan pemerintahannya itu seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, kemudian peraturan pemerintah terkait keuangan dan pengelolaan aset, kemudian ada peraturan Menteri BUMN atau gubernur atau kepala daerah, dan juga peraturan BPK atau BPKP untuk audit dan juga pelaporan. Kemudian yang kedua mengacu pada SAP, yaitu standar akuntansi pemerintahan jika menyangkut pengelolaan keuangan negara atau daerah. Kemudian yang ketiga, laporannya itu akan diaudit oleh BPK dan juga audit independen. Kemudian yang keempat, laporannya itu akan diawasi oleh Dewan Komisaris, Kementerian BUMN, dan juga BPK, itu untuk laporan keuangannya yang BUMN, dan juga Pemda, Gubernur, Bupati, Wali Kota, dan juga DPRD itu untuk BUMD. Next. Kemudian untuk siklus akuntansinya itu sama seperti siklus akuntansi umum, di mana yang pertama itu ada pencatatan transaksi. Jadi semua transaksi keuangan kayak penjualan, pembelian, pembayaran gaji, dan lain-lain itu dicatat dalam jurnal. Nah, pencatatan ini dilakukan berdasarkan bukti transaksi seperti kwitansi, faktur, nota, dan juga lain-lain. Kemudian setelah eh transaksi yang dicatat di jurnal itu nanti dipindahkan ke buku besar. Jadi dipindahkan ke akun-akun dalam buku besar sesuai dengan jenisnya, kayak kas, utang, piutang, pendapatan, dan lain-lain. Tujuannya itu untuk mengelompokkan semua transaksi yang sejenis. Kemudian setelah itu menyusun neraca saldo, di mana setelah semua transaksi dipindahkan ke buku besar, itu akan
membuat neraca saldo yang isinya itu adalah saldo semua akun untuk memastikan jumlah debit sama dengan kredit. Jadi ini tuh kayak semacam, pengecekan apakah pembukuan itu sudah seimbang atau belum. Kemudian setelah itu ada penyesuaian akhir periode. Jadi ini biasanya di akhir bulan atau akhir tahun. Jadi dibuat jurnal penyesuaian itu untuk mencatat, beban yang masih harus dibayar. Contohnya itu, listrik yang masih belum dibayar, kemudian pendapatan yang masih harus diterima dan juga penyusutan aset tetap. Kemudian setelah itu menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo itu diperbarui kembali setelah penyesuaian. Jadi ini tuh digunain untuk menyusun laporan keuangan. Setelah itu, menyusun laporan keuangan, jadi BUMN dan BUMD itu, menyusun laporan keuangan utama itu ada 5, yaitu yang pertama ada laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Setelah itu menutup buku atau jurnal penutup. Jadi, akun pendapatan dan beban itu ditutup supaya bisa mulai dari nol lagi di tahun berikutnya. Kemudian yang terakhir ada jurnal pembalik. Ini sifatnya opsional. Jadi beberapa jurnal penyesuaian itu dibalik di awal tahun berikutnya supaya transaksi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya untuk dari laporan keuangan BUMN maupun BUMD itu isinya sama. Yang pertama ada LRA atau laporan realisasi anggaran, di mana dalam laporan tersebut berisi perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Dalam LRA tersebut terdapat pendapatan LRA dan juga belanja LRA-nya selama 1 tahun. Yang kedua itu terdapat neraca yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember. Selanjutnya, yang ketiga itu terdapat laporan operasional yang menyajikan berbagai unsur pendapatan dari laporan operasional, beban, surplus, ataupun defisit operasi maupun non-operasinya. Yang keempat, itu terdapat laporan perubahan ekuitas. Dalam laporan tersebut menyajikan informasi kenaikan maupun penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya. Yang kelima itu terdapat CALK atau catatan atas laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan maupun terperinci suatu pos pada laporan keuangan yang ada di atasnya. Next. Next. Nah, sebelum masuk ke perbedaan dari laporan keuangan BUMN maupun BUMD, itu sebenarnya laporan keuangannya itu memiliki beberapa persamaan. Salah satunya yang pertama itu ada tujuannya, yaitu untuk memberikan layanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat. Dan yang kedua itu terdapat struktur organisasinya, itu bersifatnya hierarki ya, dengan adanya kayak ada pemegang saham, dewan direksi, dan juga pengawas. Selanjutnya untuk persamaannya yang ketiga itu ada fungsinya dari laporan keuangan itu sama-sama memberikan informasi yang akurat dan juga relevan tentang kinerja keuangan, posisi keuangan, hingga perubahan dari keuangan. Dan juga mereka itu sama-sama dalam penyusunan laporan keuangannya yang sudah dijelaskan tadi di siklus ya. Nah, untuk perbedaan dari laporan keuangan BUMN dan juga BUMD itu, yang pertama dari kepemilikannya, BUMN itu dimiliki oleh negara, jadi oleh pemerintah pusat. Sedangkan kalau BUMD itu dimiliki oleh pemerintah daerah, itu seperti provinsi, kabupaten, maupun kota. Selanjutnya untuk jenis usahanya itu BUMN itu uh, usahanya itu di berbagai sektor, ada energi, telekomunikasi, transportasi, dan infrastruktur. Jadi sangat luas. Sedangkan kalau BUMD itu hanya sektor yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerahnya masing-masing. Jadi tidak bisa disamakan untuk usaha yang ada dari daerah satu dengan daerah yang lainnya. Itu contohnya ada air minum, transportasi, dan juga pengelolaan sumber daya alam daerah itu sendiri. Selanjutnya, untuk lingkup operasionalnya, BUMN itu beroperasinya di seluruh wilayah Indonesia, sedangkan kalau BUMD itu hanya di wilayah daerah yang memiliki kepemilikan saja. Jadi jelas untuk lingkup operasionalnya lebih luas di yang BUMN daripada BUMD. Nah, untuk fokus laporan keuangannya,
BUMN itu tentang kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara dan pelayanan publik. Sedangkan kalau BUMD itu berkontribusinya itu terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jadi di daerah itu sendiri. Jadi kalau BUMN itu lebih merata, lebih luas ya, karena untuk suatu negaranya. Sedangkan kalau BUMD kan hanya daerahnya. Nah, contoh dari BUMN itu yang pertama ada Pertamina, itu bagian selanjutnya itu ada PLN ya, bagian listrik. Yang ketiga itu ada Bank Mandiri, itu termasuk BUMN dari negara dan juga ada Bank BRI. Sedangkan kalau BUMD itu contohnya itu PDAM ya, ini air daerah. Sedangkan yang kedua itu ada bank daerah, itu contohnya ada Bank DIY, Bank Jateng, dan lain sebagainya. Terus ada perusahaan daerah angkutan kota, ini biasanya bus kota gitu. Terus kayak ada Transjateng gitu. BRT itu juga termasuk dari BUMD ya, bukan negara. Jadi daerahnya masing-masing. Ada PDRPH dan juga ada MRT. Kemudian yang selanjutnya ada pencatatan transaksi BUMN atau BUMD. Nah, proses ini tuh untuk mendokumentasikan seluruh aktivitas keuangan yang dilakukan oleh BUMN atau BUMD meliputi penerimaan, pengeluaran aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, pencatatan ini harus mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku umum dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Dalam pencatatan transaksi BUMN dan BUMD ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu memastikan akurasi dan keandalan informasi keuangan. Kemudian yang kedua ada memudahkan proses pelaporan keuangan kepada pemerintah dan pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga ada mempermudah proses audit dan memantau kinerja keuangan. Kemudian yang keempat menunjang pengambilan keputusan yang efektif. Nah, dalam pencatatan transaksi ini ada aturan dasar mengenai pendirian, kepemilikan, pengelolaan, dan pencatatan transaksi BUMN itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, dan untuk BUMD itu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip pencatatan transaksi BUMN dan BUMD, itu ada 5. Yang pertama yaitu transparansi. Nah, transparansi ini berarti bahwa setiap transaksi itu harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses informasinya. Kemudian yang kedua ada akuntabilitas, berarti BUMN atau BUMD ini wajib mempertanggungjawabkan setiap transaksi keuangan dan operasionalnya kepada pemilik modal, baik negara atau daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang ketiga ada responsibilitas. Transaksi itu harus dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan, norma, dan juga etika bisnis yang sehat. Kemudian ada independensi. Independensi itu setiap keputusan transaksi harus dibuat secara objektif tanpa intervensi pihak eksternal atau internal yang memiliki konflik kepentingan. Kemudian untuk yang terakhir ada kewajaran dan kesetaraan. Ini semua pihak dalam transaksi itu harus diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa. Kemudian yang selanjutnya ada sistem pencatatan transaksi BUMN dan BUMD. BUMN dan BUMD ini wajib menggunakan sistem akuntansi digital, seperti sistem yang dikembangkan sendiri. Nah, ini tuh sistem yang dikembangkan oleh tim IT dari internal perusahaannya. Kemudian ada sistem dari pihak ketiga, ini merupakan sistem akuntansi yang dibeli atau disewa dari perusahaan teknologi. Kemudian ada terintegrasi dengan sistem pemerintahan, itu contohnya ada 4. Yang pertama yaitu SIMDA, itu dikembangkan oleh BPKP untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah. Kemudian ada SIKAP, itu untuk
pelaporan kinerja instansi dan keuangan yang terintegrasi. Kemudian ada SAIBA, itu digunakan oleh instansi pemerintah untuk menyusun laporan berbasis akrual. Dan yang terakhir ada SIPKD, itu untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan APBD. Kemudian yang selanjutnya ada standar akuntansi BUMN dan BUMD. Nah, standar akuntansi pada BUMN dan BUMD ini mengacu pada standar akuntansi pemerintahan atau SAP, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang akuntansi BUMN dan juga BUMD. Jadi sebetulnya itu akuntansi BUMN dan BUMD itu secara keseluruhan itu untuk isi laporannya dan juga strukturnya itu sama ya. Jadi berbedanya itu lebih berbeda di bagian sumber pendapatannya dan juga lingkupnya. Untuk tujuannya itu sama-sama untuk memberikan informasi terkait laporan yang ada kepada para pemangku kepentingan dan juga para pembaca yang membutuhkannya. Apabila ada salah kata maupun presentasi dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.